Masih melanjutkan serial tentang kasih, kita akan membahas sebuah tema, yaitu kasih percaya akan segala sesuatu. Agak aneh kalau kita mendengar pernyataan bahwa kasih itu berarti percaya segala sesuatu. Kita memiliki berbagai macam persoalan yang seringkali membuat kita menjadi sulit untuk percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segenap warga GKJ Pekalongan maupun semua saudara dimanapun panjenengan berada, hari ini kita akan bersama-sama memasuki sebuah perenungan berdasarkan bahan dari persekutuan doa di masa Pentakosta. Masih melanjutkan serial tentang kasih, kita akan membahas sebuah tema, yaitu kasih percaya akan segala sesuatu. Tema ini diambil dari sebuah ayat dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-13, tepatnya ada di ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, lanjutan dari penjelasan Rasul Paulus tentang sifat-sifat kasih. Beginilah bunyinya: Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari ayat itu ada satu frase bahwa kasih itu percaya segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah agak aneh kalau kita mendengar pernyataan bahwa kasih itu berarti percaya segala sesuatu? Apalagi bagi kita yang hidup di zaman ini. Apa mungkin kita percaya segala hal? Mengapa demikian? Karena kita memiliki berbagai macam persoalan yang seringkali membuat kita menjadi sulit untuk percaya. Misalnya, sudah tak terhitung banyaknya kita membaca atau melihat berita-berita palsu atau berita bohong atau hoax yang bertebaran di berbagai platform media sosial. Kalau ada begitu banyak berita yang palsu, berita yang bohong, apakah kita masih mudah untuk percaya pada berita-berita yang berseliweran setiap hari? Agak susah untuk percaya. Atau kita sudah banyak sekali mendengar janji-janji politik dari para politisi. Sebagian ditepati, tapi banyak juga yang kemudian mereka yang melinjani janji. Kemudian banyak orang yang apatis, ini tahun politik, sudah mulai banyak orang yang kampanye terselubung mengungkapkan janji-janji politiknya, lalu orang kemudian tidak lagi mudah untuk percaya. Jangan-jangan hanya bohong saja. Maka percaya menjadi sesuatu yang tidak mudah lagi. Atau dalam relasi kita keseharian, entah dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan sepelayanan, atau dengan tetangga dan masyarakat, mungkin kita juga punya pengalaman yang membuat percaya menjadi tidak mudah. Mungkin ada di antara kita yang pernah dibohongi, didustai. Ketika ada orang yang pernah berbohong kepada kita sekali saja, kita akan susah untuk percaya pada orang itu. Atau ada orang yang berkali-kali berutang, tiap kali ditagih tidak pernah membayar, lalu orang itu pinjam uang lagi kepada kita, utang lagi. Apakah kita juga akan percaya dan menyerahkan uang kita untuk dipinjam? Mungkin tidak semudah itu. Juga barangkali kita pernah punya pengalaman dikhianati oleh orang-orang di sekitar kita, dan pengalaman itu membuat kita terluka dan mengalami krisis kepercayaan. Dan bahan masa Pentakosta pada tahun ini mengangkat tema tentang rasa percaya, dalam bahasa Inggris itu trust,
itu menjadi tema yang amat sangat penting, karena dalam hal tema besar kita, hidup dalam roh cinta, yang seringkali menghalanginya adalah krisis kepercayaan, krisis trust. Ada banyak orang yang mengalami trust issue dalam kehidupannya. Secara mental atau psikologis, trust issue seringkali menghalangi hubungan cinta kasih antara manusia dengan sesamanya, dengan keluarganya bahkan. Ada banyak anak yang di masa kecilnya mengalami trust issue dengan orang tua. Ada banyak pasangan yang juga mengalami krisis kepercayaan, trust issue dengan pasangannya, karena pernah dibohongi, dikhianati, dan sebagainya misalnya. Trust issue artinya orang menjadi semakin susah untuk percaya karena tidak yakin. Jangan-jangan nanti dibohongi lagi, jangan-jangan dia tidak jujur. Ketika ada trust issue, orang kemudian susah untuk mengasihi, bahkan sulit untuk membangun relasi yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi rasa percaya atau trust itu bagaimanapun juga adalah sifat dari kasih. Dan Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, dan seterusnya. Termasuk satu di antaranya adalah bahwa kasih itu percaya segala sesuatu. Dari sini kita bisa belajar sebenarnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa trust issue, rasa percaya itu sesuatu yang amat sangat penting yang harus benar-benar kita jaga. Orang akan menilai kita sebagai orang yang punya integritas apa tidak, biasanya termasuk diukur dari apakah kita bisa dipercaya orangnya. Kalau diberi tanggung jawab, diberi gawean, kemudian bisa diselesaikan dengan baik, artinya orang ini bisa dipercaya. Kalau kepadanya kita menceritakan curhat kita, rahasia kita, tidak dibocorkan, disimpan dengan baik, itu juga orang-orang yang dapat dipercaya. Sebaliknya, kalau ada orang yang diberi kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu tapi tidak dikerjakan atau tidak dikerjakan dengan baik, kita kemudian akan berpikir, nanti kalau aku meminta pertolongan kepadanya, jangan-jangan nggak dikerjakan lagi dengan baik. Orang menjadi susah untuk percaya. Atau kalau kita pernah mempercayakan rahasia kita kepada orang lain, jebule bocor gitu ya, dibeberkan kemana-mana, kita kemudian akan susah untuk percaya pada orang itu. Maka kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini untuk menjaga rasa percaya dari orang-orang di sekitar kita. Termasuk yang tidak kalah penting adalah dalam relasi keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita menaruh rasa percaya yang tinggi. Kita percaya pasangan kita akan mencintai kita, melindungi kita. Anak-anak percaya orang tua akan mengasihi mereka sampai dewasa dan seterusnya. Kalau rasa percaya itu dikhianati, tidak dipenuhi, biasanya akan muncul trust issue itu. Maka, mari kita belajar untuk memiliki tanggung jawab, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Sehingga orang bisa kemudian berrelasi dengan kita dengan lebih percaya, dengan lebih leluasa. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk tetap mengungkapkan kasih dengan mempercayai orang lain. Saya paham bahwa tidak selalu mudah, apalagi kalau orang itu pernah menyakiti kita, pernah melukai kita, pernah mengkhianati kita. Menjadi susah untuk percaya pada orang-orang semacam itu. Namun, siapa tahu orang itu sudah berubah atau sedang berproses untuk berubah jadi lebih baik. Maka kita perlu menaruh kepercayaan juga kepada orang lain, meskipun harus dengan sangat hati-hati. Dengan belajar percaya, kita artinya belajar untuk terus mengasihi orang itu. Juga kita belajar mempercayakan hal-hal itu kepada orang lain yang kita anggap mampu. Kalau kita belajar untuk percaya, bukan curiga, bukan dendam, bukan benci, seringkali yang mengganggu rasa percaya adalah kecurigaan. Tidak percaya, makanya curiga, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Seringkali menghalangi relasi yang sehat. Kalau kita mau hidup dengan penuh cinta, maka mari mengikis rasa curiga itu dengan komunikasi, dengan klarifikasi yang jelas. Kalau sudah jelas, masalahnya apa,
kemudian biasanya kita akan bisa saling percaya satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan saudara terkasih, semoga Roh Kudus, Roh cinta itu membuat kita dimampukan menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan menolong kita untuk terus menaruh kepercayaan kepada orang lain, meskipun orang itu pernah menyakiti kita. Selamat mencintai, karena cinta itu percaya segala sesuatu. Tuhan memberkati.